Selamat pagi, Bu Agnes dan teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Andreas Suwatono dengan NIM 211134103 kelas 4B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isi buku cerita yang saya buat. Buku cerita yang saya buat ini ditujukan untuk anak siswa kelas 5 SD. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kompetensi dasar yang saya angkat adalah menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian tema yang saya angkat adalah ekowisata. Kemudian nilai karakter yang saya tanamkan melalui buku ini adalah sikap menghargai dan gotong royong. Kemudian dalam buku cerita ini, gagasan atau ide yang saya dapat itu berasal dari pengalaman pribadi saya sendiri pada saat di sekolah dasar. Nah, kemudian dalam isi buku cerita tersebut dikisahkan bahwa terdapat siswa dan guru yang melaksanakan kegiatan ekowisata di hutan mangrove Demanggedi, Desa Gedangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam kegiatan tersebut itu, para siswa nanti berinteraksi dengan alam sekitar, dengan lingkungan sekitar, dan dengan para penduduk setempat. Itu nanti kegiatannya ada menanam tumbuhan mangrove, kemudian setelah itu menikmati wisata di daerah tersebut. Kemudian nanti hasil dari penanaman tumbuhan mangrove itu nanti harapannya dapat menjadikan tempat wisata tersebut menjadi tempat wisata yang edukatif dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakatnya baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonominya. Kemudian dalam buku cerita ini saya mengangkat judul Hidup Bersama Alam. Terdapat beberapa tokoh yang saya masukkan dalam buku cerita, yaitu ada Pak Harso sebagai guru kelas, kemudian ada Kevin, Adi, Vicky, Alma, Kesa, dan Rama yang menjadi murid dalam kisah tersebut. Jadi ini adalah tampilan cover depan isi buku saya. Kemudian kita lanjut ke halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini terdapat judul atau subjudul bagian 1, Adi Pecinta Lingkungan. Jadi buku ini saya bagi menjadi 2 bagian. Isinya itu ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 dengan subjudul Adi Pencinta Lingkungan dan bab 2 Adi Belajar ke Luar. Jadi Adi di sini merupakan tokoh utama dalam cerita kegiatan ekowisata ini. Nah, jadi di bagian halaman pertama ini adalah perkenalan atau pengenalan tokoh utama, yaitu Adi sendiri. Dalam pengenalan ini disebutkan namanya Adi siapa, sekolahnya di mana, hobinya apa, dan cita-cita Adi, serta latar belakang keluarga Adi. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman yang kedua. Di halaman kedua itu
terdapat latarnya itu di sebuah ruang kelas. Itu dikisahkan bahwa terjadi tanya jawab antara siswa dan guru. Nah, di tanya jawab kegiatan tanya jawab itu Pak Guru bertanya kepada siswa tentang apa saja komponen ekosistem yang ada di pantai. Kemudian semua murid menjawab pertanyaan Pak Guru itu dengan baik dan benar. Hingga Pak Guru bertanya lagi tentang tumbuhan apa yang ada di pantai. Kemudian para murid menjawab dengan baik juga. Hingga Ade menjawab terdapat tumbuhan mangrove. Nah, kemudian lanjut ke halaman 3, itu melanjutkan dari jawaban Adi tadi. Kemudian Pak Guru menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hutan mangrove. Nah, kemudian lanjut halaman 4. Di halaman 4 ini Pak Guru memberikan pertanyaan tentang hutan mangrove. Pertanyaan tentang pantai yang terlihat indah. Nah, pantai yang terlihat indah itu penyebabnya karena apa dan fungsi pada hutan mangrove itu berpengaruh apa terhadap keindahan pantai. Kemudian lalu Pak Guru memberikan nasihat untuk tetap melestarikan alam kepada para siswa di kelas. Nah, kemudian di halaman yang kelima, Pak Guru memberikan informasi. Nah, jadi setelah cerita tersebut, sekolah berencana mengadakan kegiatan study tour atau belajar di luar atau field trip. Nah, kemudian di halaman ini Pak Guru memberikan informasi tentang kegiatan ekowisata. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ekowisata, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan ekowisata. Nah, kemudian lanjut ke halaman 6. Halaman 6 ini melanjutkan cerita di halaman 5 tadi. Nah, kemudian lanjut ke halaman 7. Kemudian di halaman 7 itu berisi Adi yang telah pulang dari sekolah, kemudian menceritakan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan ekowisata di minggu depan kepada orang tuanya. Nah, kemudian orang tua Adi ini memberikan nasihat atau pesan supaya Adi tetap menjaga kesehatannya dan mempersiapkan apa yang dipersiapkan sesuai dengan arahan dari Pak Guru. Kemudian untuk halaman 8 ini isinya adalah Pak Guru memberikan pengarahan kegiatan apa yang akan dilakukan, kemudian barang apa saja yang harus dibawa untuk kegiatan di hari besok atau hari keberangkatan besok. Jadi Pak Guru memberikan ini di hari kurang 1 sebelum keberangkatan. Nah, kemudian ini sudah masuk ke bagian 2 dari cerita, yaitu Adi belajar keluar. Di halaman ini berisi tentang kegiatan Adi dari rumah, kemudian hingga sampai di sekolah. Kemudian di sekolah mereka berkumpul dan berdoa sebelum mulai keberangkatan. Mereka berangkat ke tempat kegiatan ekowisata menggunakan bis. Kemudian lanjut ke halaman 10. Mereka telah sampai di lokasi. Kemudian Pak Guru mengarahkan semua murid untuk berkumpul di lapangan dan menuju ke pendopo yang berbentuk rumah joglo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Kemudian di halaman 11 ini anak-anak setelah tiba di pendopo itu disambut oleh warga setempat dengan penuh kehangatan.
wisata. Nah, kemudian setelah anak-anak berkumpul di tempat tersebut, mereka mengawali kegiatan dengan berdoa dan menjelaskan kegiatan ekowisata. Itu nanti kegiatannya ada menanam bibit pohon, tumbuhan mangrove dengan jenis pohon bakau, kemudian setelah itu dilanjutkan makan bersama, setelah makan bersama melanjutkan jalan-jalan ke wisata hutan mangrove. Nah, kemudian di halaman 12 ini anak diberikan pembekalan dari Pak Slamet, ya tokoh setempat sebagai pengelola lahan konservasi. Nah, anak-anak itu diberitahu cara menanam yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah diberikan pembekalan, anak-anak melanjutkan penanaman. Nah, untuk penanaman, saya masukkan di halaman ke-13 dan 14. Nah, isinya itu anak-anak menanam bibit pohon bakau sesuai arahan dari Pak Slamet tadi. Nah, kemudian pada saat proses penanaman itu terdapat salah satu tokoh yang bernama Kesa itu mengeluh karena dia tadi tidak tidak tahan dengan cuaca yang panas di daerah tersebut dan tempat yang kotor karena di sana kan tempatnya berlumpur sehingga dengan sifatnya yang manja Kesa menjadi tidak tahan. Nah, kemudian ada lagi tokoh yang uh, membuat kegaduhan atau iseng kepada teman-temannya itu bernama Kevin yang wataknya itu keras kepala, nakal namun pantang menyerah. Di sini Kevin walaupun nakal menjadi teman-temannya, tapi dia mau menyelesaikan kegiatan menanam pohon atau menanam bibit pohon tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman yang 15, yaitu ketika penanaman sudah selesai, semua murid dan guru kembali ke pendopo untuk membersihkan diri. Dilanjutkan dengan makan siang. Nah, setelah makan siang, Pak Guru mengarahkan murid untuk membuat barisan dua banjar lalu berjalan bersama menuju tempat wisata. Nah, kemudian ini halaman 16 ada lanjutan dari halaman 15 tadi. Kemudian halaman 17. Di halaman 17 itu anak-anak dan Pak Guru berjalan di sepanjang tempat wisata tersebut. Terdapat banyak sekali spot foto dan mereka mampir untuk bersuah foto secara bergantian. Kemudian tiba-tiba di situ terdapat salah satu tokoh yang bernama Vicky. Itu nanti dia tertarik untuk membuat sebuah spot foto di tempat wisata tersebut. Nah, kemudian Vicky berkonsultasi kepada Pak Guru mengenai idenya itu dan Pak Guru memberikan tanggapan yang bagus karena dengan adanya ide dari Vicky itu dapat memajukan kesejahteraan warga setempat baik di aspek sosial, budaya maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, kemudian dalam cerita tersebut Pak Guru berkonsultasi melanjutkan ide dari Vicky itu kepada pihak pengelola konservasi yaitu Pak Slamet dan Pak Slamet pun menyetujui ide Vicky tersebut dan mulai mengerjakan mulai dari tahap perancangan terlebih dahulu yang nanti akan ditindaklanjuti di lain waktu setelah kegiatan ekowisata selesai. Nah, kemudian setelah lanjut halaman 18, nah ini merupakan gambar ilustrasi dari tempat wisata yang ada di sana, yaitu di hutan mangrove Tebang Gedi. Itu terdapat jalan yang terbuat dari bambu melayang seperti jembatan, kemudian nanti
Di situ ada spot foto berupa sayap burung, kemudian menara seperti menara Eiffel, kemudian ada gapura atau menara, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 19. Di halaman ini, karena hari sudah semakin menjelang semakin malam, Pak Guru dan para siswa pun berpamitan kepada warga setempat untuk pulang ke sekolah. Sebelum pulang mereka melaksanakan foto bersama, kemudian setelah sampai di sekolah, mereka pulang ke rumah masing-masing dan Adi menceritakan kegiatannya sepanjang hari kepada orang tuanya, dan orang tua Adi pun menanggapi dengan sangat baik juga. Kemudian memberikan nasihat kepada Adi untuk selalu melestarikan lingkungan, merawat lingkungan, karena dengan lingkungan dengan uh, lingkungan alam yang baik dan lingkungan sekitar yang baik itu akan membuat kita menjadi hidup, karena kita hidup juga bergantung dari alam dan lingkungan sekitar, baik dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, jadi dalam cerita tersebut diakhiri dengan Adi yang penuh semangat untuk tetap melestarikan alam lingkungan. Nah, untuk halaman selanjutnya terdapat sinopsis cerita dari isi buku cerita yang telah saya buat. Sekian isi dari buku cerita yang dapat saya sampaikan kepada buat teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada teman-teman sekalian supaya dapat memberikan saran dan masukan supaya saya dapat memperbaiki apa yang kurang dari isi buku saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.